Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang ASEAN. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Terlebih dahulu kita akan flashback lagi, kita akan mengulas lagi apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang dalam bahasa Indonesianya disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan dipelopori oleh 5 tokoh, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Ajarat Nam dari Singapura, dan Tanak Homan dari Thailand. Tetapi pada sekarang ini, selain kelima negara ini yang awal pembentukannya, sekarang sudah ada tambahan negara-negara yang bergabung dengan ASEAN, seperti Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan lain-lain. Nah, untuk apa sih ASEAN dibentuk? Maksud dan tujuannya didirikan ASEAN adalah untuk kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan tetap menghormati keadilan dan hukum dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam PBB. Pada pembelajaran pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kerjasama di bidang ekonomi, bidang sosial budaya di kawasan ASEAN. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Negara ASEAN bekerja sama di bidang pendidikan, baik secara bilateral atau dua pihak, dua negara, maupun multilateral, yaitu lebih dari dua pihak atau lebih dari dua negara yang bekerja sama. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan daya saing internasional masyarakat di Asia Tenggara. Nah, beberapa bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan itu misalnya beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT, lalu ada Olimpiade Pendidikan, serta ada Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN itu saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara. Misalnya, negara Singapura memberikan beasiswa pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lainnya ke Indonesia. Jadi memberikan tawaran kepada pelajar-pelajar di Indonesia untuk
belajar ke Singapura. Diberikan beasiswa untuk belajar ke Singapura. Nah, kemudian negara Indonesia itu memberikan beasiswa balik, yaitu pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni. Nah, selain itu pula, pelajar di Asia Tenggara itu menerima beasiswa juga ditujukan untuk para pelajar di negara-negara berkembang. ASEAN juga melakukan kerjasama pendidikan dengan negara di kawasan luar Asia Tenggara. Misalnya, ada beasiswa di universitas di kawasan Asia Tenggara dan Jepang. Nah, jadi ketika negara ASEAN bekerja sama dengan Jepang, nah contohnya itu ada beasiswa ASEAN Japan Scholarship Fund. Jadi kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan Jepang. Nah, untuk belajar, baik itu orang Jepang yang ingin belajar di Asia Tenggara maupun orang Asia Tenggara orang yang ingin belajar di Jepang. Jadi saling memberikan beasiswa seperti itu. Seterusnya ada pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi, universitas di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN University Network juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi tertentu dan dengan tema tertentu juga. Misalnya, ada pertukaran pelajar selama 4 minggu. Ada juga pertukaran pelajar yang berlangsung selama 1 semester. Misalnya, ada beberapa murid yang ada di sekolah kita itu bertukar dengan murid-murid atau pelajar yang berada di Malaysia. Jadi misalkan di sekolah Bagnus 4 orang itu belajar ke sekolah yang ada di Malaysia, dan 4 orang dari Malaysia itu belajar di Bagnus. Jadi saling bertukar pelajar seperti itu. Jadi bisa merasakan bagaimana belajar di negara yang dituju. Seterusnya ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Tahun 2012 ACT diadakan di Sanur Denpasar, Bali dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Peserta dari ACT ini adalah organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain ACT, ada banyak juga pertemuan-pertemuan lainnya terkait pendidikan di Asia Tenggara dan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yang dibahas tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah dengan adanya Olimpiade Pendidikan. Pelajar juga bisa saling mengikuti kegiatan Olimpiade Science and Matematika yang diadakan di kawasan negara Asia Tenggara. Misalnya, kita bisa mengikuti Olimpiade Science untuk pelajar se-Asia Tenggara yang diadakan di luar Indonesia. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang bagaimana kerjasama para negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam komunitas ASEAN pada bidang pendidikan. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah,
Jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.